Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 ini dalam rangka diseminasi pemahaman, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang insya Allah akan berjalan selama 1 jam. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, hingga sampai kepada kita yang mudah-mudahan selalu menjalankan syariat Islam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan, melihat presentasi yang nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, nanti ada kata sambut dari guru senior yang ada di sini, karena kemarin saya sudah minta izin kepada Ibu Haji bahwa nanti hari Sabtu ada kegiatan diseminasi. Karena kesibukan beliau, jadi tidak bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Guru Senior SD 1 Karangwangun yang akan disampaikan oleh Ibu Era Sifah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inding Sudomo sebagai CGP Angkatan 11 di SDN 1 Karangwangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan rahmatnya dan kasih sayangnya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan presentasi dari rekan kita, yaitu Pak Inding Sudomo sebagai CGP ya, yang akan mempresentasikannya mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Inding yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari guru-guru SDN 1 Karangwangun, di mana SD tempat Bapak Inding Sudomo berdinas ya, untuk mewakili memberi sambutannya. Karena pada hari ini Ibu Kepala Sekolah kita sedang ada kegiatan dinas di luar, jadi tidak bisa hadir dalam acara ini. Ya, rekan-rekan tentunya ya, marilah kita sama-sama memberikan
dukungan dan motivasi kepada rekan kita ya yang sedang menjalani pendidikan CGP, karena dengan adanya dukungan dan motivasi dari kita akan menambah semangat dan giatnya rekan kita ini dalam menjalani proses menuju kesuksesan sebagai guru penggerak. Amin. Tentunya nanti bekal dari pendidikan ini setelah Pak Andi lulus akan sangat membantu memajukan dan menambah suksesnya lembaga pendidikan kita. Dan insya Allah semoga nanti teman-teman yang masih belum mengikuti CGP bisa menyusul ya, mengikuti kegiatan yang sedang kami jalani. Nah, kami dan teman-teman tentunya sangat mendukung ya Pak Anding, dan mudah-mudahan Pak Anding sukses tanpa ekses sampai akhir pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Maaf kalau ada yang salah, ya itu datangnya dari saya, dan kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Narasibah atas mewakili sambutannya atas nama SDN 1 Karimungun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah saya semangat, dan yang penting saya minta doanya kepada rekan-rekan guru di sini, karena saya mengikuti program tersebut sampai Desember akhir. Jadi selama 6 bulan saya bergelut di hadapan laptop hampir 4 jam sehari saya duduk. Minimal itu 4 jam Bu, minimal. Apalagi kalau hari Minggu, subhanallah dari pagi sampai sore Bu. Iya. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Di dalam acara inti saya akan mempresentasikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif mengenai diseminasi penyebaran pemahaman. Perkenalan dulu, ini fasilitator dan pengajar praktik saya untuk angkatan 11. Sebagai fasilitator itu Pak Fajar Nurjaman. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris SMK Ciawi Gebang, Cilimus ya, Kuningan. Yang kedua sebagai pengajar praktik yaitu Ibu Puji Triwijayanti, guru dari SMP Pamedilan. Materi hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Latar belakangi kegiatan ini yaitu tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang tentunya waktu minggu kemarin saya sudah melaksanakan tentang penyampaian tentang visi guru. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan menjadi keselarasan yang seimbang, sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu dengan semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif melalui dari diri kita sendiri yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Itu latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan mengenai modul trik 1 tentang budaya positif. Di sini dilihat ada bagan yang menjelaskan budaya positif sesuai dengan teori kontrol. Budaya positif termasuk transformasi pendidikan dan juga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan yang menuntun manusia merdeka. Itu termasuk salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang lebih lengkapnya menuntun anak didiknya menjadi manusia yang merdeka. Teori kontrol atau Swiss teori William Glasser itu mempunyai makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol dengan menggali potensi diri kita sendiri. Jadi teori kontrol itu ada banyak jenisnya Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi teori kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Jadi posisi guru itu sebagai kontrol ada 5 jenis: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi 5 ini sebagai posisi kontrol seorang guru. Bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Kalau penghukum biasanya ketika anak didik kita melakukan pelanggaran. Biasanya kalau hukuman dengan
konsekuensi beda. Kalau hukuman biasanya berada pada satu arah untuk guru saja. Biasanya pada ketika siswa melakukan kesalahan dengan secara langsung biasanya kalau hukuman. Itu. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat ketenangan, yang kelima kebebasan. Itu bagian yang kita akan sampaikan. Disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima segitiga restitusi yang kemarin saya sudah sampaikan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang tadi ada 5. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini barangkali ibu-ibu mau ada ke belakang menengah muridnya, nggak apa-apa, sambil jalan saja. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi maksudnya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya reward ya. Ketika anak tersebut bisa menjawab sesuatu, kita kasih reward sebagai motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik saya terdalam. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang tadi sudah saya sampaikan sekilas di bagiannya. Sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kontrol kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Biasanya kalau posisi guru seorang penghukum, patuhi aturan saya atau awas kamu, atau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi biasanya kalau penghukum itu satu arah ya, satu arah
Jadi belum ada kesepakatan. Misalnya anak melakukan sesuatu kesalahan, pelanggaran lah. Kalau penghukum sifatnya satu arah, jadi si anak tidak mengetahui atau bahkan tidak sengaja, bisa seorang guru mungkin bisa melakukan sebagai penghukum, itu biasanya. Yang selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu sesuai dengan cara dia. Jadi kalau sebagai penghukum biasanya itu pembelajaran bisa berhasil sesuai dengan cara dia. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya ini lebih tidak langsung. Biasanya kalau sebagai pembuat bersalah dipanggil dulu anaknya. Kamu kenapa? Beda lagi penanganannya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini supaya nanti anaknya, oh ya. Jadi tidak sebagai penghukum tadi, anak itu nanti merasa bersalah dengan ucapan guru seperti ini. Oh iya, bersalah nih telah melakukan seperti ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Cuman ketika guru sebagai posisinya sebagai teman, menurut saya kurang tepat juga. Karena Pak, ketika posisi sebagai teman banyak contoh murid-murid akan melunjak bahasanya. Jadi di samping bagus juga, di samping bagus ada kelemahannya. Jadi jangan terlalu dekatlah. Pada posisi teman tersebut, pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapakmu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi tidak selamanya bapaknya memberi bantuan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu biasanya kata-kata guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Wah, udah waktu gurunya banyak, baik. Nah ini, jadi artinya ketika terlalu dekat sebagai teman, maka kurang tepat juga. Artinya yang tadi sampaikan itu akan lunjak bahasanya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, misalkan ya, selain guru yang namanya Allah sumpah, ya, dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol pada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada tadi itu nyala nggak? Nyala nggak videonya? Nyala. Oke, makasih benar. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita.
Maka itu ya. Sambil nunggu Mawarid, pandai Mawarid kalau udah datang suruh kesini aja, air sama sate-satenya. Sate boleh masuk, sate boleh. Suruh sini langsung airnya, mana es batunya. Dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, itu kalau guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika melihat siswa yang telah melakukan kesalahan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, artinya mantau, gurunya mantau. Oh, anak ini melakukan kesalahan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, di posisi teman maupun pemantau bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, kepada mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Itu 5 posisi kontrol seorang guru yang bisa dimiliki dan bisa diterapkan, mulai dari tadi sebagai yang pertama sebagai apa tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Itu posisi guru dalam teori kontrol yang bisa dilakukan untuk mengontrol siswanya. Posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ini yang pernah saya lakukan ketika ada salah satu siswa yang telat masuk sekolah, maka saya menggunakan posisi restitusi sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri siswa. Itu 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan, bahwa 5 posisi kontrol yang harus digunakan, harus seorang guru harus mengetahui, harus memahami 5 posisi kontrol yang setiap harinya berhadapan dengan siswa.
Selanjutnya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke 5 dasar kebutuhan dasar manusia, saya mau ngajak ice breaking dulu. Ice breaking. Kemarin udah ada bukan banyak. Ya, ice breaking dulu di situ lah supaya aku udah pegel ngomongnya. Paus. Iya, Panui mana Panui? Panui kabur sih. Panggil Panui dong. Pul Pak. Ada Pak. Panui. Panggil Panuinya. Apa ya? Sebelum lanjut ke 5 dasar kebutuhan manusia, pegel ngomongnya. Udah Pak, kita dulu dong masuk ke sini. Ya, sambil minum. Ice breaking-nya sangat sederhana. Ice breaking apa ya? Oke. Jadi ice breaking-nya itu, nah, mari terima kasih Om Marit atas laporannya. Sate bala-balanya, alhamdulillah. Anak boleh dia beli Om Marit? Mantap. Sedikit kita akan merefreshkan pikiran kita setelah tadi melihat tentang 5 kontrol posisi pada guru yang sebaiknya dipegang supaya untuk menjalankan kegiatan yang berhadapan langsung dengan kasus. SDG-nya ketika ada kalimat guru berkata, lakukan apa yang saya lakukan. Ya. Guru berkata, maka lakukan apa yang saya lakukan. Siap? Siap. Iya. Guru berkata, tepuk tangan. Guru berkata, pegang kuda. Guru berkata, megang kaki. Guru berkata, apa? Pegang lutut. Guru berkata, putar, berputar. Ya sudah, silakan. Oke, silakan. Silakan. Nah, silakan. Ya silakan. Duduk kembali. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ngomong. Kan tadi bilang kalau ada kata guru berkata. Silakan duduk Kalau ada kembali. guru berkata, berarti kan tidak silakan duduk kembali. Kan tidak ada guru berkata. Iya. Jadi kalau ada kata guru berkata berarti iya silakan duduk kembali. Kan saya tidak ada. Ya. Kalau malah itu breaking yang sangat sederhana. Ya kemarin S-nya kemarin. Aduh. Kemarin langsung jago lagi nih ya. Terima kasih atas ice breaking-nya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan suasana ice breaking yang sangat tidak bermodal ya. Ya, mangga sambil di hidangan yang ada di atas istana bisa dimenikmati sambil nunggu tangga dan seprit susunya. Mari. Kayaknya seprit kayaknya kemarin. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya. Padahal lagi minggu banyak ya. Mama deh. Ayo dulu Mama deh.
Lanjut, selanjutnya itu 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi siswa yang kita hadapi itu sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, ketika anak tersebut sering telat, ketika ada kegiatan upacara, dia sering telat. Ya, biasanya itu ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bisa jadi di bertahan hidupnya atau kasih sayangnya kurang, sehingga kurang perhatian dari orang tua. Bisa jadi rasa ingin diterima sama teman-temannya, males ketika upacara nggak ada temennya. Itu jadi bisa jadi faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan anak tersebut melakukan kurang disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kemampuan, kebebasan, dan kesenangan yang tadi saya sampaikan. Bertahan hidup atau survival dari bahasa Inggrisnya itu survival. Ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, biasanya bisa jadi ketika yang tadi saya sampaikan ada anak sering telat, biasanya itu faktor-faktor kesehatan juga bisa menjadi penyebabnya. Seperti kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya ketika Sabtu pagi ya, setelah senam kita biasa makan bersama. Bisa jadi ada anak yang tidak membawa bekal, bisa jadi orang tuanya mungkin ke sawah pagi-pagi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Ngurusi konvoy, pankuli oleh duit. Nah, biasanya begitu. Jadi pengaruh juga ketika perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya
pernah mungkin Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ada anak yang pendiam, ya, ada anak yang kurang percaya diri, itu biasanya dengan teman-temannya kurang diterima. Bahkan sekarang ada bahasa geng-gengnya, geng ini. Nah itu biasanya kurang diterima oleh teman-temannya, kurang kasih sayang. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Jadi biasanya pengen hionan, iya, caper. Jadi wah hionan lah gitu ya. Intinya dia itu pengen apa sih diterima oleh temannya, bukan jadi dia nakal, tidak. Bisa jadi dia caper atau pengen diperhatikan, gitu ya. Itu yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, ditakuti atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem. Artinya biasanya ketika anak tersebut pengen menguasai, biasanya dalam suatu kasus apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Biasanya anak-anak yang merasa hebat, yang biasa mengganggu teman-temannya, dia merasa hebat sehingga teman-temannya bisa patuh dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia pengen menguasai, pengen jadi seorang yang punya kekuasaan, powernya ada, ingin menunjukkan biasanya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam suatu kasus adalah bahwa dia merasa bosan, biasanya anak-anak tersebut yang sering bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Tiap Sabtu bawaannya mie, ngendong. Jadi si anak tersebut merasa bosan, akhirnya pengen bebas, pengen mencari rasa baru. Iya, rambut dibatur, lihat sate ayam lah, gitu. Ya, itu mengenai kebebasan atau freedom. Yang selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Biasanya sering senang bermain biasanya. Makasih Muharid, sampai tenggorokannya wis garing. Mereka juga Muharid itu apa? Kurang. Oh, oke.
pingsan. Maaf ibu bu, saya minum dulu, kayak nulis tenggorokan kayak di neraka. Anda sambil dicaburi. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam suatu kasus, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi ketika si Doni itu mengambil makanannya, anaknya cemberut itu lucu karena dia pengen guyonan. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di rumahnya sering dimarahin karena dia ingin bermain. Ya. Makanya si Doni sering menjahili tempatnya mengambil makanannya. Kalau jawabannya ketika ditanya dulu, kenapa kamu anak iseng bu? Nah berarti si Doni ingin berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jago ngawari kalau Medan. Ya, ayo. Mangga yang mau menengok anak didiknya nggak apa-apa sambil ini aja. Ya sambil menikmati hidangan minum. Karena alhamdulillah kita tadi pagi sudah melaksanakan kegiatan senam, jalan-jalan, menggiring anak ke stasiun, kayaknya haus. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, ya benar. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya keyakinan kelas itu terkait tentang keadaan di dalam kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada bahasa tidak boleh buang sampah sembarangan, jangan ada kata tidak, buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan digunakan membuat kata tidak, kata larangan. Jangan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, terus dilarang merokok. Ya, itu apa? Tidak. Dan merokok kita ya. Enggak ada merokok sama lagi. Daerah bebas merokok. Jadi gunakan kata-kata positif dalam kalimat pernyataannya.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan sampai banyak-banyak, misalnya tidak boleh telat masuk kelas, tidak boleh. Jadi diganti masuk tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Jadi diusahakan jangan memakai kata negatif lah. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, kegiatan untuk mendapat curah pendapat. Artinya keyakinan kelas itu harus disepakati oleh dua arah, jangan guru saja. Jadi ada murid, ada guru. Kalau sifatnya nanti, kalau satu arah itu namanya nanti hukuman bentuknya. Kalau yang tahu saja hanya guru saja, berarti nanti sifatnya hukuman. Kalau yang tahu antara murid dengan guru, itu termasuknya sudah kesepakatan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa ditinjau. Atau Pak, ini keyakinan kelas ini kurang efektif, bisa diganti. Ini yang sudah saya jalankan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang baik, percaya dan menghormati orang lain. Misalkan dalam belajar harus menghormati, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau ada tugas tepat waktu, kalau ada PR ya harus diisi. Yang kelima, senantiasa membantu, saling membantu ketika ada temannya membutuhkan. Keyakinan sekolah atau kelas, pembuat keyakinan kelas bisa berbentuk seperti gambar yang saya tampilkan. Itu termasuk keyakinan kelas juga. Saya tempelkan yang pernah saya lakukan. Itu nanti anak diberikan kertas apa namanya ya? Kertas apa? Kertas apa sih? Ya, kertas yang berwarna. Iya. Yang kemarinnya, ya, origami yang ada labnya. Nanti siswa suruh tulis pengen apa, kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan, dibacakan. Sekiranya keyakinan yang ditulis ditempelkan, dibacakan, setuju nggak yang lainnya? Kalau setuju semua, kita sepakati. Itu termasuk dalam satu keyakinan. Kalau sekiranya tidak setuju, maka jangan disepakati. Itu mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak semua permasalahan anak yang kita hadapi menggunakan cara restitusi. Tidak semua. Restitusi digunakan ketika anak melakukan pelanggaran, ketika anak melakukan kesalahan yang sifatnya ringan saja. Yang sifatnya ringan, ketika anak terlambat sekolah, ketika anak tidak membuang sampah, ketika anak tidak mengerjakan sebuah tugas dengan tepat waktu, bisa penanganannya, bisa
dilakukan dengan cara restitusi. Jadi tidak semua penanganan masalah pada murid pakai dengan restitusi, tidak. Contohnya apa? Ketika anak berantem sudah kelewatan, misalkan ada kasus anak membakar sekolah, jangan pakai restitusi, langsung orang desa. Ketika anak biasanya pada anak SMP SMA, ketika anak membawa sajam dalam kelasnya, itu jangan pakai restitusi, karena restitusi sifatnya lemah lembut. Jadi harus dengan pihak berwenang. Kalau ketika menghadapi masalah murid yang sekiranya melakukan pelanggaran yang sangat berat, jangan pakai restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu contoh yang menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya ketika melakukan penanganan pada anak melakukan dengan restitusi, pertama anak kita panggil terlebih dahulu, kita tanyakan terlebih dahulu apa masalahnya, apa yang telah dilakukan. Nanti anak tersebut akan menjawab sendiri. Kenapa kamu dipanggil oleh bapak? Tahu kenapa kamu dipanggil? Dia akan merasa sendiri. Oh iya pak, saya kena ini. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, baru melakukan validasi tindakan. Melakukan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, setelah menstabilkan identitas dilakukan oleh guru, maka dilanjutkan dengan validasi tindakan. Ditanya, kenapa kamu melakukan tersebut? Apa alasannya? Nah, memvalidasi tindakan. Kenapa kamu melakukan tersebut? Apa alasannya? Sehingga anak nanti menjawab, iya pak, karena saya main HP yang hari terlalu malam. Nah itu memvalidasi tindakan. Setelah validasi tindakan dilakukan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh ketika saya merestitusi anak yang telat berangkat sekolah. Setelah tahapan validasi keyakinan, validasi tindakan sudah dilakukan, maka menanyakan keyakinan. Apa menanyakan keyakinannya? Keyakinan yang sudah disepakati oleh murid dan guru mengenai tentang masuk sekolah tepat waktu. Ketika sudah menanyakan keyakinan, dia akan merasa, oh iya, berarti keyakinan kelas yang belum saya laksanakan yaitu satu, terlambat sekolah. Sehingga setelah menanyakan keyakinan kelas ini ditanyakan kepada siswa tersebut akan merasa, oh iya, berarti saya belum melakukan ini. Melakukan apa? Keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sehingga anak tersebut sadar dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Sebelumnya bisa dilihat kegiatan restitusi yang pernah saya lakukan. Mungkin ada yang sudah lihat. Sayang ini suaranya nggak ada. Bentuknya nggak nyambung. Iya.
Mic Pak, Pak. Gimana mic? Nah, ini restitusi yang pernah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di YouTube-nya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube-nya. Saya sudah upload kegiatan restitusi yang pernah saya lakukan, yaitu pada anak yang pertama itu sering telat masuk kelas, yang kedua tidak tepat waktu melaksanakan tugas sekolah, yang diperankan oleh, nah ini sayang nih nggak ada musiknya, kenapa ya? Itu langsung orangnya. Sedih. Skornya meningkat. Ya, enggak, ambil megang dulu. Ini posisi restitusi sebagai anak tersebut telat masuk kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Saya menanyakan kepada anak tersebut, mana ini sayang suaranya? Aduh, suaranya nggak ada. Cuma nggak ada ya? Heran. Saya percepat ininya, yang kedua. Ini yang posisi restitusi penanganan anak yang mencontek kepada teman semejanya. Bisa yang suaranya tuh.
Ya, ini restitusi penanganan anak yang mencontek pada teman satu mejanya. Jadi penanganannya boleh pakai restitusi. Mungkin cukup sekian untuk penampilan videonya. Saya tunjukkan ke PDF-nya. Itu tadi kita sama-sama telah melihat video penanganan menggunakan restitusi. Selanjutnya, budaya positif yang dapat kita diterapkan di sekolah yaitu melaksanakan tata tertib sekolah, menghormati sesama, cinta kebersihan dan lingkungan, jujur, rajin, ramah, sopan santun, religius, peduli, dan juga toleransi. Budaya positif yang sudah diterapkan di kelas 4, Bapak Ibu, saya sudah menerapkan, yaitu setiap hari setelah bel berbunyi itu sengaja saya anak-anak setelah bel berbunyi suruh baris, setelah berbaris saya suruh lari satu putaran supaya apa? Supaya ada gerak. Kalau pagi-pagi sudah gerak, sudah keluar keringat, insya Allah tidak ngantuk biasanya. Setelah lari, saya menekan anak supaya mulut menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena sekarang sudah sangat mengkhawatirkan anak-anak sampai ada yang nggak hafal ya, enggak yang menengok kelasnya, sampai anak-anak yang tidak hafal lagu-lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya, kebiasaan setiap hari yang saya lakukan pertama, yang kedua yaitu perkalian dan pembagian yang dilakukan setiap hari. Setelah masuk kelas, setelah berdoa, anak-anak sering mengucapkan atau apa sih namanya ya, murojaah, apa kalau bahasa Arabnya murojaah, bahasa Indonesianya apa ya dia? Jadi mengulang perkalian dan dibarengi dengan pembagian bertahap, dari perkalian pembagian 1 dulu selama 1 bulan, terus perkalian 2 selama setengah bulan, bertahap. Yang ketiga, budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas itu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap hari anak-anak setiap hari setelah menaruh tas itu saya instruksikan kedua anak-anak menyiram bunga, Bu. Ambil satu gayung saja. Satu gayung setiap anak. Satu kelas, Bu. Makanya alhamdulillah agak subur. Setiap hari satu gayung satu gayung satu anak satu gayung saja. Karena saya mengkhawatirkan musim-musim panas begini biasanya pada mati tumbuhan, bunga-bunga. Makanya saya sudah menerapkan hampir dari tahun ajaran baru kemarin ya, saya menerapkan begitu. Jadi setiap pagi setelah menaruh tas, saya instruksikan untuk mengambil air satu anak satu gayung. Yang terakhir, refleksi sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol. Posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum saya belajar tentang teori kontrol, perasaan saya itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik, karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Tapi setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai teman dan manajer. Sebagai teman dan manajer. Biarpun sebagai teman saya sedikit membatasi, jangan terlalu dekat, karena yang tadi saya sampaikan, kalau sebagai teman biasanya
agak sedikit punjak anaknya. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan. Jadi biasanya bukan karena paksaan, dengan kesadaran diri anak tersebut mematuhi aturan. Sebelum mempelajari modul ini pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang mempraktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Yang seperti tadi kita lihat bersama video yang saya sampaikan, video yang saya tampilkan, saya melakukan penerapan 3 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Ice breaking-nya, ya yang terakhir ice breaking dulu, ice breaking nggak apa-apa, bertiga saja. Ice breaking mengenai warna, kira-kira ini warna apa ya? Kita kemarin di warna apa kemarin? Kuning. Warna apa ya? Merah. Warna apa? Kuning lagi. Warna apa? Hijau. Warna ini kuning? Biru. Ya ini terima kasih. Iya, alhamdulillah, rabbil alamin. Akhirnya pada slide yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas segala waktunya yang telah diberikan untuk menemani saya dalam mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ibu-ibu, bapak-bapak guru hebat yang hadir di sini bisa bertahap menirukan atau melaksanakan kegiatan yang sekiranya positif, yang sekiranya bisa dikerjakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berwalidaya. Wassalamualaikum